kembali lagi bersama saya Respen Saputra dalam program menghafal ayat setiap hari. Ayat hafalan kita hari ini yang terambil di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang keempat. Ulangi lagi, 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang keempat, yang berbunyi demikian. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran akan hukum Allah. Saya ulangi lagi, sekali lagi. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran akan hukum Allah. Nah, Alkitab memberikan kita definisi tentang dosa, di mana dijelaskan oleh Yohanes di sini bahwa dosa ialah pelanggaran akan hukum Allah. Sebagai contoh, di dalam Perjanjian Lama pada saat manusia pertama yaitu Adam dan Hawa, mereka diciptakan dan ditempatkan di Taman Eden dan memiliki suatu posisi yang kudus dan hati yang kudus sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, pada saat mereka jatuh ke dalam dosa, pada saat mereka melanggar perintah Allah atau melanggar hukum Allah yang Allah berikan kepada mereka, mereka berbuat dosa. Mereka jatuh ke dalam dosa pada saat itu. Nah, teman-teman atau saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi apabila kita sudah jatuh ke dalam dosa, kita tidak bisa menyelesaikan dosa itu melalui perbuatan baik kita, melalui amal ibadah kita, melalui rajin kebaktian. Hanya satu yang bisa menyelesaikan dosa kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus menyelesaikan dosa kita dengan cara Ia mati menggantikan kita yang seharusnya dihukumkan atas pelanggaran, atas dosa-dosa kita. Tapi karena kasih karunia Allah yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan kita sebagai orang yang berdosa digantikan oleh Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, menggantikan kita yang seharusnya kita yang dihukumkan, tapi Tuhan Yesus menggantikan kita di atas kayu salib. Seperti dikatakan dalam 1 Yohanes 2 yang kedua, di pasal sebelumnya dikatakan di situ bahwa Tuhan Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan dosa kita saja, tapi dosa untuk seluruh dunia. Yang artinya bukan hanya dosa kita sekarang atau dulu, bahkan dosa kita yang akan datang juga sudah ditebus oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib. Tapi untuk kita mengaplikasikan keselamatan yang Tuhan Yesus sediakan kepada kita, yaitu kita hanya bertobat dan percaya. Bertobat dari dosa-dosa kita, mengakui bahwa kita orang berdosa, dan mengimani bahwa Tuhan Yesus mati untuk dosa saya. Dari dosa saya yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Nah, teman-teman atau saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semoga firman Tuhan atau ayat hafalan yang baru saja kita hafalkan pada hari ini, semoga aja memberkati kita semua dan menambah pengetahuan kita tentang kebenaran firman Tuhan. Bersama saya Respen Saputra, Maranatha.